Orang yang wara, yaitu orang yang hati-hati dalam beragama, tak akan pernah berdebat dalam masalah agama. Nah, dia tahu kalau sudah jelas, jangan diperdebatkan lagi. Itu masalahnya. Yang kita itu kan enggak ada agama, kita paksakan juga masuk agama, akhirnya mengundang perdebatan. Misalnya bertabarruk dengan kuburan, enggak ada agama dong. Enggak ada. Di sahabat sebanyak itu tidak ada yang tabarruk dengan kuburan Nabi sah. Tapi antum paksakan juga dengan kisah-kisah palsu, dengan hadis-hadis palsu, dengan penafsiran palsu, bahwa ada ulama yang bertabarruk dengan kuburan. Akhirnya menjadi bahan perdebatan. Sebenarnya kalau mau tuan-tuan, buka hadis semuanya, buka sejarah sahabat semuanya, ada mereka bertabarruk minta berkah, ngalap berkah ke kuburan? Ya enggak ada. Kalau tidak lama lah tanah kuburan Nabi itu habis. Sah? Karena ngalap berkah. Semua ngambil satu gagang, habislah. Enggak ada. Nah, tapi antum coba-coba untuk masukkan itu bagian dari Islam. Alasannya apa? Ada ulama bolehkan. Kalau itu nanti sihir ada juga ulama bolehkan. Ada dalam buku. Iya, sihir juga ditulis orang dalam buku. Judi juga tulis orang dalam buku, sah? Kan ada petunjuk judi, kan ada? Hah? Kalau ada dalam buku alasannya lalu benar, semua kebatilan ada dalam buku. Jadi ada dalam buku bukan berarti benar. Oh, banyak referensi. Saya tidak butuh referensi yang banyak. Dulu Nabi dan sahabat selamat hanya dengan 2 referensi. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Antum banyak 100 judul buku antum bawa sini, sesatnya yang banyak. Sah? Kan mengundang debat, berarti menyebabkan sesat. Jadi bukan banyak referensi yang hebat, tapi adalah kekuatan referensi. Maka tidak ada yang kuat seperti Al-Quran, tidak ada yang kuat seperti Sunnah yang sahih. Makanya buang hadis palsu itu, buang kita referensi yang kacau itu. Jangan dekat orang-orang yang mengatakan bagaimana menurutmu, bagaimana menurut pendapatmu. Qultu, saya mengatakan maksudnya yaksubim ahlul ra'i. Dia maksudkan adalah ahlu ar-ra'i, orang yang mendahulukan akalnya, pemikirannya. Wa inna awwal man khasama fi dinillahi ta'ala. Karena mereka lah orang pertama yang melahirkan perdebatan dalam agama. Yas'aluna 'anil ughlutat wa qanu'un zalik. Mereka mencari hal-hal perkara-perkara yang menyebabkan orang terpeleset di situ, menyebabkan orang kesalahan, terjebak pada kesalahan. Padahal mereka dilarang mencari-cari yang seperti itu. Wa yatabadaru ma lam yaqa' minal masail. Lalu lebih dulu membahas masalah-masalah yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Andainya nanti begini, andainya begini, andai begini, banyak andai-andainya. Nah, fa sayastaksiruna min hujajillah ala anfusihim, sehingga mereka memperbanyak hujjah Allah atas diri mereka dan atas hamba-hamba Allah. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa an Ma'an bin Isa, diriwayatkan dari Ma'an bin Isa al-Azraq, qala, dia berkata, ini murid Imam Malik rahimahullah, insarafa Malik bin Anas yawman min al-masjid. Imam Malik pulang dari masjid, wa huwa muttaki'un ala yadi, sambil saya bimbing. Jadi dibimbing oleh muridnya. Falahaqa rajulun yuqalu Abul Juwairiyah. Tiba-tiba datang orang mengejarnya dari belakang, namanya Abul Juwairiyah. Kana yuttahamu bil irja'. Dia tertuduh berpemahaman murji'ah. Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan amalan tidak masuk bagian dari iman. Artinya kalau percaya pada Allah itu sudah cukup walaupun tidak mengamalkan. Sehingga mereka kadang-kadang menyamakan imannya iblis atau imannya Abu Bakar dengan imannya iblis. Karena iblis sama-sama yakin Allah ada, sebagaimana Abu Bakar sama yakin Allah ada. Itu gimana lagi? Sehingga nanti neraka jadi dingin. Orang-orang akhirnya semua masuk surga. Ini murji'ah. Allah musta'an. Dan ini banyak. Kadang tanpa terasa oleh kita berpemahaman murji'ah, sehingga dosa buatlah sebanyak-banyaknya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus dia nggak tahu bahwa kalau buatlah pahala sebanyak-banyaknya, Allah Maha menerima dan berterima kasih. Taib. Lalu kata wa hum taqala yadi faliqaraju qawlu wal jurya kana tahu bil irja' faqala ya Aba Abdullah. Dia katakan, wahai Abu Abdullah, yakni Imam Malik,
Isma' minni syai'an ukallimka bih. Tolong dengarkan sesuatu dariku yang ingin kubicarakan. Wa uhajjuka, dan saya berdebat denganmu. Wa ukhbirika bi ra'yi, dia saya sampaikan pendapatku kepadamu. Qala, berkata Imam Malik, fa in ghalabtani, andainya engkau menang berdebat denganku, apa yang kita lakukan? Qala in ghalabtuka taba'tani, kalau aku mengalahkanmu dalam debat, maka kau mesti ikut dengan saya. Ya, jadi tidak malu dia Imam Malik disuruh ngikut kan? Kan banyak hari ini. Kalau memang hebat doktor itu harus suruh berdebat. Nah, itu ya. Nah, jadi kiranya debat itu membuat orang hebat. Tidak. Imam Malik katakan, qala fa in ja'a rajulun akhar. Dah sekarang kamu menang, lalu saya ikuti kamu dalam beragama. Lalu datang orang lain lagi, fakallamana farghalabana. Lalu dia berdebat pula dengan kita. Awak dah seagama berduanya, datang orang lain berdebat sama kita, kalah pula kita. Sah? Lalu apa yang kita lakukan? Qala natabi'u. Kalau dia menang lagi, kita ikuti dia. Jadi kebenaran itu bukan lagi dengan hujjah, tapi dengan kemenangan. Itu siapa yang bagak, siapa yang berkuasa nampaknya. Faqala Malik, akhirnya Imam Malik mengatakan pada orang itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'athallahu azza wa jalla Muhammadan bidinin wahid. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu agama saja, tidak pindah-pindah. Wa araka tantaqilu min dinin ila din. Saya melihat kamu orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain. Dengan apa? Dengan kemenangan debat. Siapa yang menang berdebat, dia ikuti. Lalu Imam Malik menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz. Qala Umar bin Abdul Aziz, yang tadi disebutkan, berkata Umar bin Abdul Aziz, "Man ja'ala dinahu gharar lil khusumat aktsara min at-tanaqul." Orang yang menjadikan agamanya bahan untuk diperdebatkan, maka dia akan pindah-pindah agamanya. Tidak akan pernah istiqamah dengan satu kebenaran. Nah, itu kata Umar bin Abdul Aziz. Dan ini kenyataan. Ini adalah kenyataan. Wan Abdul Karim Al-Jazari rahimahullah, dari Abdul Karim Al-Jazari rahimahullah, qala, dia berkata, ma khasama wari'un qat bid-din. Orang yang wara', yaitu orang yang hati-hati dalam beragama, tak akan pernah berdebat dalam masalah agama. Nah, dia tahu kalau sudah jelas, jangan diperdebatkan lagi. Itu masalahnya. Yang kita itu kan enggak ada agama, kita paksakan juga masuk agama, akhirnya mengundang perdebatan. Misalnya bertabarruk dengan kuburan, enggak ada dalam agama dong. Tidak ada. Di sahabat sebanyak itu tidak ada yang tabarruk dengan kuburan Nabi sah. Tapi antum paksakan juga dengan kisah-kisah palsu, dengan hadis-hadis palsu, dengan penafsiran palsu, bahwa ada ulama yang bertabarruk dengan kuburan. Akhirnya menjadi bahan perdebatan. Sebenarnya kalau mau tuan-tuan, buka hadis semuanya, buka sejarah sahabat semuanya, ada mereka bertabarruk minta berkah, ngalap berkah ke kuburan? Ya enggak ada. Kalau tidak lama lah tanah kuburan Nabi itu habis. Sah? Karena ngalap berkah. Semua ngambil satu gagang, habislah. Tidak ada. Nah, tapi antum coba-coba untuk masukkan itu bagian dari Islam. Alasannya apa? Ada ulama bolehkan. Kalau itu nanti sihir ada juga ulama bolehkan. Ada dalam buku. Iya, sihir juga ditulis orang dalam buku. Judi juga tulis orang dalam buku. Sah? Kan ada petunjuk judi, kan ada? Hah? Kalau ada dalam buku alasannya, lalu benar, semua kebatilan ada dalam buku. Jadi ada dalam buku bukan berarti benar. Oh, banyak referensi. Saya tidak butuh referensi yang banyak. Dulu Nabi dan sahabat selamat hanya dengan 2 referensi. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Antum banyak 100 judul buku antum bawa sini, sesatnya yang banyak. Sah? Kan mengundang debat, berarti menyebabkan sesat. Jadi bukan banyak referensi yang hebat, tapi adalah kekuatan referensi. Maka tidak ada yang kuat seperti Al-Quran, tidak ada yang kuat seperti Sunnah yang sahih. Makanya buang hadis palsu itu, buang kita referensi yang kacau itu. Paham sih? Kadang-kadang mengelabui masyarakat umum dengan banyak referensi. Kadang sepaham tak apa pula. Lain kata penulis, lain pula yang dipahami. Jelas ya? Lain yang kata penulis, lain pula yang diamalkan. Memang punya referensi. Allah musta'an. Ya, seperti orang mengatakan, Imam Ahmad mengatakan baca Al-Quran boleh dihadiahkan pada orang yang sudah meninggal.
Tapi Imam Ahmad dok tak kenduri kudo dah. Kalau sampai Imam Ahmad hadir dibawa, ngapa kalian menghadirkan pahala ndak cuma ikut suruh doanya? Bukan begini yang saya suruh. Yang saya suruh itu atau yang saya maksudkan itu, misalnya antum masuk masjid, baca Quran, setengah baca Quran ingat, wah ayah saya, mak saya mungkin perlu dapat bantuan kiriman ini. Lalu saya bilang, ya Allah jadikan pahala ini untuk orang tua saya. Itu dimaksud oleh Imam Ahmad. Adapun berkumpul 3 hari waktu meninggal tu orang cari makan tu. Dan itu kata Imam Ahmad. Bahkan dianggap oleh Imam Ahmad sebagai minan niyaha, termasuk meratap yang dilarang dalam Islam. Maka dengan saya nanti kalau datang Imam Ahmad tu mompes lemo dek wong itu. Nah, bukan itu yang dia maksud. Jadi kadang referensi banyak, kadang-kadang tidak benar. Lebih baik referensi kita 2 saja, Al-Quran dan Sunnah. Itu tak pakai ulama aja. Oi, Al-Quran Sunnah sampai ke kita melalui ulama. Oi, sah? Masa sampai gitu aja terbang dari langit turun lagi dari langit, kan tidak dah. Antum baca Quran melalui ulama kan? Sah? Sampai kepadamu hadis juga melalui ulama. Cuman ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang suka berdebat, ulama-ulama yang tidak mengada-ngada dalam agama. Itu aja kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian Wa'an Muhammad bin Wasi' dari Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah qala, dia berkata, ra'aitu Safwan bin Muhriz wa asyar bi yadi ila nihatil masjid, dia menunjuk di sudut masjid, wa sababatun qaribun minhu yatajadalun. Waktu itu ada sekelompok pemuda sedang berjidal, berdebat, tidak jauh dari beliau. Fara'aitu yanfudu thawbahu, lalu saya lihat dia menepis pakaiannya seolah-olah tidak suka. Wa qama, dan berdiri. Wa qala innama antum jarab, innama antum jarab. Kalian ini adalah jarab itu adalah sesuatu yang membuat gatal-gatal, penyakit gitu. Kalian ini adalah kudis-kudis. Allah musta'an. Fa in qala qail, kalau dia ada yang berkata, fa ma junahi an zalik, kenapa dilarang pula yang seperti itu? Qila lahu, kenapa dilarang berdebat dalam masalah agama? Dijawab, inna maqtarratil khusumat an-nas ilal bidah. Sesungguhnya berdebat dalam agama itu memaksa orang melakukan bid'ah. Kama qila lil Hakam bin Utaibah, dikatakan pada Hakam bin Utaibah, mattarran nasu ilal ahwa, mattarran nasa ilal ahwa, apa yang memaksa orang mengikuti hawa? Qala al-khusumat, itu perdebatan. Jadi tadi saya katakan, ya, karena orang berdebat mesti nak menang. Akhirnya yang tidak syar'i dianggap syar'i. Nah, wa dinullahi wahidun, agama Allah ni asalnya satu. Yashhadu alaihi syahida adlin, saksinya 2 orang yang adil. Apa itu? Kitabullah, wa sunnatu rasulih. Ini saksi yang adil, yang tak pernah zalim, tak pernah salah, tak pernah keliru. Jadi oleh sebab itu ketika kita dalam agama, apapun yang kita yakini, apapun yang kita lalui, apa yang kita amalkan, asal ada saksi dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita lakukan. Kalau tidak, selamat. Kalau tinggal ada sebuah kesalahan, kekeliruan masa lalu, sah? Kesalahan masa lalu, tinggalkan aja. Dulu kan kita asyik begini, alhamdulillah, sah ya. Di sudut-sudut atau di tiang-tiang masjid banyak asbak rokok. Ini kesalahan masa, lupakan saja, sah, lupakan aja. Masa iya mulut dikotori padahal kita mau beribadah pada Allah? Bukankah Nabi yang mengatakan siapa yang makan tumbuhan ini jangan dekat musalla kami, tempat salat kami? Mana yang lebih parah, bau asapkah atau bau bawangkah? Tergantung Ustaz katanya. Nah, kalau tergantung yang suka iyalah. Nah, ini jujur ini. Mana yang lebih parah, bau asapkah atau bau bawang? Ini gara-gara tuan-tuan suka bawang dan tak suka asap. Pasti asap rokok lebih berbahaya dan lebih mengganggu. Allah musta'an.
Maka di dalam masjid. Tuh kan. Ini kekeliruan masa lalu. Dulu kita salat tarawih setiap 2 rakaat teriak-teriak sah. Ya kan? Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, sah? Sana subhanal malikil quddus dan lain-lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rupanya kita dilarang berzikir sambil teriak. Karena berdoa pada yang maha mendengar dan maha dekat. Nah, kita bilang ini kesalahan masa lalu. Banyak referensinya, banyak ustaz yang mengatakannya, banyak. Tapi syahidnya dalam Al-Quran dan hadis kan nggak ada. Wih, ada saksi di Al-Quran hadis? Hah? Ada Al-Quran menyuruh itu, ada hadis yang menyuruh itu. Ya bagi tidak ada saksi Al-Quran hadis, kita tinggalkan saja dengan senang hati. Kekeliruan masa lalu lupakan saja. Sah? Wih, nanti kalau antum ingat terus tertekan jiwa. Nah, lupakan saja dia, Allah ganti yang lebih. Lupakan saja dia, Allah ganti yang lebih baik. Nah, itu diam aja kita antara 2 rakaat. Siapa yang suruh antum diam? Kemudian diam kalau tidak ada yang mau dibaca. Apa salahnya? Kenapa harus dapat cakap juga? Sah? Nah. Jadi kalau seandainya antum baca Quran silakan, tidak zikir segala sekarang tapi tidak teriak. Ini pula lain yang imam, lain pula Bilalnya. Siapa sejak kapan pula tugas Bilal bertambah? Bilal kan azan dan qamat. Ini tambah pula mendoa. Kayaknya Bilal lebih afdal doanya daripada imam. Macam mana pula? Teori apa yang masuk ini? Ada saksi Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak saksi dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya nggak ada. Tinggalkan aja kekeliruan masa sekarang. Masa lalu kita. Tapi masih diteruskan oleh yang keliru-keliru sekarang. Kadang-kadang tidak ada orang yang ikut doa bersama itu lagi. Dia sendiri aja, yang lain sudah sholat sunnah. Dipaksakan juga. Padahal mengganggu sekali. Tapi apa boleh buat? Belum terbuka hati untuk memanggil saksi kitab suci dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala taftaqiru ma'rifatal khusumati fi, untuk mengenali Al-Qur'an dan sunnah ini, agama ini, Al-Quran Sunnah, tidak perlu perdebatan untuk mengenalinya. Ambil Quran, ambil hadis, cocokkan mana mana pengamalannya oleh Nabi alaihissalam atau para sahabat, amalkan seperti itu. Mana yang tidak paham, tanya ulama. Tapi ulama yang berdalil, bukan ulama menjadikan perkataannya sebagai dalil. Jadi dia bilang, kalau kiai bicara titah kiai jangan didebat, karena kiai itu sudah ada dalil. Mana pula ada dalil? Dah adanya dalil kan 4 mah antum bilang Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Mana letak kiai di situ? Oh, qiyas itu mungkin dipelesetkan jadi kiai. Ayalah. Allah musta'an. Balil khusumatu fihi manhiyun anha. Berdebat masalah agama itu dilarang. Lima fiha min istizlal syaitan lil insan, karena membuka kesempatan syaitan merendahkan manusia atau menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia. Fala tumakkinan nafsaka min al-khisami fid din. Jangan kau berikan peluang dirimu untuk berdebat dalam masalah agama. Awal jidal fihi, atau berdebat. Kalau tadi berkhusumat, bermusuhan, berdebat, walakin ibtaghis salama bin na'i anhu, tapi carilah jalan selamat dengan menjauhi keduanya. Wal bu'di minhu, sama an-na'i wal bu'di, mengasihkan diri pada dan menjauhinya. Fa in qila lak fihi ma la ta'lam, kalau ada dikatakan kepadamu dalam agama ini sesuatu yang kau tak tahu, faqul Allahu a'lam. Allahu a'lam, kita katakan, oh saya tak tahu. Kalau tahu saya stop dulu. Kan selesai kan? Andainya kita tidak tahu dalilnya, kan ada yang mengatakan mungkin antum yang tidak tahu dalilnya. Iya, saya tidak tahu dalilnya, tunjukkan dalilnya. Paham tak? Kan ada orang memaksakan, ulama ini mengatakan ini disyariatkan, lalu kita katakan mana dalilnya. Ulama itu mungkin tahu dalilnya, antum tak tahu dalilnya. Ya benar, saya tak tahu dalilnya. Ayo tunjukkan dalil. Tanya sama ulama itu. Oh ternyata ulama itu tidak punya dalil, maka untuk apa diikuti? Sah? Dia harus pakai dalil. Iya, karena agama ini ada dengan dalil.
Kalau dibiarkan setiap orang memasukkan kreasi dalam agama, rusak agama ini. Itu yang buat perdebatan itu. Itu nak debat terus. Sampai kapan kita nak bersatu? Dibiarkan berdebat terus. Nah. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada yang kau tak tahu, katakan Allahu a'lam. Makanya prinsip kita pencari kebenaran, siap salah. Maka kita tidak akan mengatakan, oh tak boleh menyalah-nyalahkan orang, tak salahkan aja lah saya. Kalau orang tak mau disalahkan, tak salahkan saya. Tapi dengan catatan, dengan Al-Quran dan dengan saksi yang adil, bukan dengan hawa. Kalau nyalakan dengan hawa, iyalah akan bilang nanti saya itu bongak. Ya. Yang katakan bongak lebih bongak pula kadang. Itu tidak main tuh. Atau bilang, oh sekelas dokter aja tidak paham ya katanya. Ayo pahamkan saya. Paham kan? Awak siap untuk menerima pemahaman itu. Kalau antum mampu memahamkannya dengan dalil. Tapi kalau hanya sekadar untuk mencari kemenangan, tidak. Kita tidak suka berdebat itu. Faman qala la adri faqad afta. Wallahul muwaffiq. Siapa yang mengatakan saya tidak tahu, itu fatwa yang sebenarnya. Jadi kalau ada masalah kita tidak tahu, itulah fatwa yang menyelamatkan. Sah? Sehingga kita tidak sesat dan menyesat. Dan awak tidak tahu dipaksa kau juga tahu. Gara-gara debat kan tadi, gara-gara debat tidak mungkin bilang nggak tahu di depan umum. Sah? Tapi kalau seorang minta fatwa, maaf Pak ya, maaf Bu ya, saya belum menguasai masalah ini. Atau dalam mengaji biasa seperti ini, tidak berat kita mengatakan tidak tahu. Tapi ketika berdebat, itulah nampak. Guru kalian aja tidak tahu, apalagi kalian. Akhirnya dibalas sama yang lain, itu karena tawaduknya guru kami. Itu kan. Karena tawaduknya guru, kami belum mengeluarkan seluruh jurusnya, katanya kan. Macam-macam. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sini Syekh mengatakan termasuk dasar dakwah kita ahli sunnah ahli hadis adalah meninggalkan banyak berkhusumah atau banyak berdebat dan masalah yang sudah jelas itu. Karena kalau sudah jelas, untuk apa diperdebatkan? Wabillahi taufik, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira tidak ada yang perlu ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.